Hari ini saya tidak lagi jadi Gubernur Jawa Barat. Dulu saya hari ini menjadi Kepala PSDA, menjadi Kepala PJP, menggerakkan proyek-proyek PPKI yang dihalangi oleh preman. Jadi mohon maaf, saya kantornya di tepi sungai. Siapa tahu dapat jodoh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Nah, sedang ramai di media sosial terkait ulah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang tidak pernah ngantor. Hampir 2 pekan Kang Deddy Mulyadi tidak pernah ngantor di Gedung Sate. Bahkan karena ulah kritikan netizen, Kang Deddy Mulyadi sampai harus meminta maaf di depan Forkopimda dan Kapolda. Loh, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Maaf juga kepada Pak Kapolda, Pak Jati, Pak Pangdam, dan seluruh jajaran Forkopimda. Hari ini saya tidak lagi jadi Gubernur Jawa Barat. Dulu saya hari ini menjadi Kepala PSDA, menjadi Kepala PJP, menggerakkan proyek-proyek PPKI yang dihalangi oleh preman. Jadi mohon maaf, saya kantornya di tepi sungai. Siapa tahu dapat jodoh di situ. Dan pesan saya, ini alih fungsi lahan itu berdampak pada kerugian negara. Daerah aliran sungai itu, baik di Wasor PJT, PSDA, itu banyak berubah jadi bangunan. Dan bisa jadi bangunan itu dia sewa, tapi sewanya tidak masuk ke kas negara. Kecil sih, satu bangunan pecah, cepet per bangunan, tapi per bulan. Tapi kalau jumlah dari 21 10 tahun, itu menjadi besar. Dan ini harus menjadi atensi kita semua. Alih fungsi lahan dan dibiarkan itu melahirkan negara rugi, karena ketika negara nanti ingin menggeser mereka, mengembalikan fungsi-fungsi lahannya, fungsi daerah aliran sungainya, maka negara mengeluarkan uang kewajiban. Ini juga termasuk juga saya mohon atensi BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat, baik perhutani maupun PTPN, karena itu melahirkan kerugian negara yang cukup besar. Di mana kerugian negaranya? Ketika banjir, uang kita triliunan untuk melakukan recovery pada banjir. Saya hitung berapa modifikasi cuaca pada di mahal enggak saja modifikasi cuaca yang dilakukan Pemprov Jabar tidak mahal. Sekarang sudah tidak banjir, hujannya sudah digeser ke laut, kan tidak mahal. Bandingkan dengan banjir, sekali lebar sembako Pemprov Jabar 150 juta per 1000 paket. Kalau harus lebar 100.000 paket, koordinasi dengan bupati wali kota berapa puluh miliar uang yang dibutuhkan, plus di recovery rumah. Kita recovery rumah saja itu kurang lebih nanti sekitar 500 miliar yang diperlukan. Jadi alih fungsi lahan berdampak pada tingkat kerugian negara yang sangat tinggi. Ini penting untuk mudah-mudahan ini adalah tahun kesadaran. Kita tahun pertobatan. Kita bukan hanya tobat terhadap pengelolaan keuangan yang salah, juga kita harus tobat terhadap pengelolaan ekonomi yang salah. Kalau tobat terhadap manipulasinya sudah dilakukan oleh PRT. Terima kasih. Selamat bekerja. Selamat bekerja Pak Dirjen. Selamat bekerja sahabatku. Pimpinan 5 PPKI. Mudah-mudahan ke depan negara kita tumbuh menjadi negara yang subur makmur gemah rapi, nyanyi, tapi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seharusnya Kang Deddy Mulyadi tidak perlu meminta maaf kepada para netizen dan warga Jawa Barat. Pasalnya, gebrakan yang diambil dan dilakukan oleh gubernur kesayangan kita itu kelihatan nyata dan jelas bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tidak perlu mengantor di Gedung Sate kalau jadwal di lapangan lebih padat ketimbang harus duduk di meja kerja gubernur. Bagaimana tidak? Pagi Kang Deddy Mulyadi berada di Subang, siangnya Kang Deddy Mulyadi berada di Depok,
Setelah itu Kang Deddy Mulyadi menuju Jakarta untuk MOU dan kerjasama dengan BMKG. Kemudian Kang Deddy Mulyadi langsung menuju Jakarta bertemu dengan Menteri Perumahan Rakyat membahas 1.000 rumah untuk warga Bekasi dan Karawang. Bagaimana ceritanya? Kita simak kerjaan Kang Deddy Mulyadi. Warga Jabar, ini udah agak gelap-gelap. Malam hari ini menjelang maghrib, saya menemui Menteri Perumahan dan Pemukiman. Satu, ngurusin rumah yang melewati daerah aliran sungai. Betul. Dua, rumah panggung agar ada tambahan. Gimana Pak Menteri buat warga Jabar? Ini Pak Gubernur gercep ya, luar biasa ya. Saya belajar di Jawa Barat itu Pak Gubernur Cain Herang lauk napanang. Nah, itu. Jadi beliau ini tahu titik-titik penyelesaian masalah. Jadi ke Jakarta itu efektif, efisien. Ya. Jadi berpikir itu strategis. Ya. Dan yang penting benar dan punya nyali. Maju terus kan. Jadi rumah panggung oke ya? Ya pasti kan. Kita akan lihat minggu bulan depan yang sudah jadi, yang kita bangun kan itu kan. Iya. Yang dari CSR. Ya. Nah gitu. Dan saya juga menggerakkan, yakin dengan langkah-langkah yang transparan, kalangan dunia usaha juga seperti yang kemarin kami 700 renovasi non APBN dari teman-teman pengusaha. Nah juga bagaimana menggerakkan jaringan teman-teman pengusaha Jawa Barat. Pengusaha itu membantu kenapa? Karena satu, dipercaya, transparan, ya gitu kan, dan programnya jelas. Nah itu saran saya kan, banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat di Jawa Barat, ya itu dengan karakter Kang Deddy, ya transparansi, berani, ya pro lingkungan hidup yang benar, ya itu pasti perlu. Itu digerakkan Kang. Saran saya seperti yang saya lakukan. Ya sudah banyak kami berproses membangun rumah di mana-mana itu non APBN. Contoh di Berau, contoh di Tangerang, gitu kan? Contoh di Jakarta Utara, ya. Contoh kemarin di Tanah Tinggi 700, kita sudah mulai 700 rumah untuk bagaimana dimulai. Nah itu semuanya non APBN. Nah, itu kekuatan apa? Kekuatan gotong royong dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Ya, siap. Apalagi Kang Deddy sangat dipercaya rakyat. Ya, gitu. Terima kasih ya. Hari ini warga Jabar tenang aja. Masalah daerah aliran sungai, Pak Menteri akan mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaannya yang tegas. Dan termasuk areal pesawahan dan areal perkebunan dan kehutanan. Yang kedua, rumah panggung mudah-mudahan jumlahnya makin bertambah. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Nah, kira-kira menurut warga Jawa Barat yang memilih Kang Deddy Mulyadi, apakah Kang Deddy Mulyadi harus duduk di kantor atau terjun ke lapangan? Tolong komentar dan kritikannya bagi Gubernur Jawa Barat. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Semoga Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun, bye-bye.